Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titul Fitriani, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, akan menyampaikan orasi yang berjudul Implementasi Ekonomi dan Sosial dari Uang Kuliah Tunggal UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut dengan membayar UKT. Maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput ke dalam kartu rencana studi KRS sesuai dengan sistem universitas masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi negeri PTN. Tetapi kabar baik muncul usai meliput media Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Setelah mendengarkan berbagai aspirasi dari stakeholder seperti mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai peningkatan yang terjadi di PTN kita, dan memang saya melihat beberapa angka-angkanya dan terlihat buat saya pun cukup mencemaskan, jadi saya sangat mengerti akan kondisi tersebut. Untuk itu, kemarin kami bertemu dengan beberapa rektor dan dengan demikian kami Ristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini 2024 dan akan merevisi semua peningkatan UKT dari PTN, ujar Madim. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi negeri hanya bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan tahun ini. Dari hal itu, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan 2025. Tentu dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Akankah kenaikan UKT ini dapat menghambat terciptanya Indonesia Emas 2045? Berikut ini implementasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT perguruan tinggi negeri di Indonesia. 1. Jumlah lulusan sarjana. Pertama, di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang akan ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Perguruan tinggi menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan individu yang lebih dibanding dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyikapi dampak dari kenaikan UKT pada permasalahan ini. Negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas terutama pada pendidikannya. 2. Meningkatkannya tingkat pengaruh di Indonesia. Tidak dimungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tidak pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menggugur, apalagi kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atas atau di bawahnya, akan sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 3. Tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengukuran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negeri yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negeri. Yeah, Bobby Valentino.